Salam perspektif baru. Saya Hayat Mansur sebagai host, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda memandu wawancara khusus perspektif baru. Sahabat perspektif baru, saat ini pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia perlu memahami mengenai program vaksinasi COVID-19 karena kita harus ikut program tersebut. Pada hari ini kami akan mewawancarai juru bicara program vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, yaitu Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat bergabung, Bu, di wawancara perspektif baru. Terima kasih, Pak Hayat. Ya, kami juga terima kasih dengan kehadiran Bu Dokter ini. Bu Dr. Siti Nadia, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mulai sejak 13 Januari 2021 untuk kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, pekerja layanan publik, dan juga lansia. Nah, sedangkan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum diperkirakan mulai bulan Mei atau bulan Juni tahun ini, 2021. Mengapa pemerintah menggelar program vaksinasi COVID-19 ini? Dan mengapa kita sebagai masyarakat umum harus ikut vaksinasi COVID-19 ini? Ya, baik Pak Hayat, para tentunya pendengar perspektif sekalian ya. Jadi kita tahu bahwa pertama vaksin ini kan sudah lama ditemukan. Sejak pertama kali vaksin cacar oleh Edward Jenner 1800-an. Pada waktu itu penemuan vaksin ini menjadi suatu revolusi untuk pengobatan sebuah penyakit, yaitu khususnya cacar. Kita tahu penyakit cacar kan zaman dulu itu siapapun yang kena cacar itu langsung diasingkan, mau dia bangsawan ataupun rakyat jelata. Dan kalau tidak kemudian dia selamat dari kematian sebagai akibat cacar, kemudian muncul kalau selamat ya dari melewati fase sakit tadi, dia sembuh, tapi sembuhnya itu kemudian menimbulkan kecacatan ya, di kulitnya, baik di wajah maupun seluruh tubuhnya. Nah, tentunya sejak adanya vaksin cacar ini, kita tahu sudah begitu banyak negara yang kemudian bebas dari cacar ini. Nah, sejak 1980 kita sudah menerapkan program imunisasi nasional yang kita berikan, yaitu imunisasi kepada anak-anak dengan 9 jenis vaksin yang bisa mencegah berbagai jenis penyakit, mulai dari penyakit tuberkulosis, penyakit difteri, tetanus, kemudian campak, ya, polio. Ini adalah penyakit-penyakit yang memang sudah kita ketahui bahwa bisa dihindari dengan pemberian vaksin. Nah, kita juga tahu dengan adanya vaksin ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa. Nah, di masa pandemi COVID-19, kita tahu bahwa penyakit COVID-19 ini sampai sekarang belum ada obatnya. Kemudian kita tahu bahwa angka kematian yang luar biasa dan angka kematian, kesakitan yang juga sangat tinggi. Di Indonesia saja, kalau kita lihat dari 1 tahun kemarin, sudah 1,4 juta orang meninggal karena sakit karena COVID-19. Ya. Kurang lebih sudah 400.000 orang meninggal karena COVID. Dan kita bisa lihat per hari orang yang positif COVID-19 di Januari itu bahkan sampai dengan di atas angka 10.000. Dengan angka kematian 300 sampai 400 orang meninggal tiap hari karena COVID-19. Ya. Memang saat ini situasi sudah menjadi lebih baik karena angka kesakitan juga sudah turun kurang lebih 5.000. Tapi tetap banyak ya, setiap hari 5.000 orang masih sakit COVID-19 dan sekitar 50-100 orang meninggal karena COVID-19. Nah, ini tentunya yang tidak kita inginkan. Dari segi kesakitan, kematian yang begitu tinggi, ditambah lagi situasi saat ini yang kemudian situasi pandemi yang terjadi membuat kita terhambat untuk melakukan aktivitas lainnya. Kita tahu belajarnya jadi di rumah, kemudian ada pembatasan-pembatasan, baik pembatasan sosial ataupun pembatasan-pembatasan aktivitas ekonomi lainnya. Dan sebagai dampaknya kita melihat sudah banyak orang yang juga akhirnya kehilangan pekerjaan, akhirnya kehilangan pendapatan, kehilangan waktu untuk beribadah bersama, kehilangan waktu untuk berkumpul dengan keluarga ataupun dengan sahabat. Nah, inilah dampak yang luar biasa yang kita rasakan sebagai pandemi COVID-19. Bu Dr. Siti Nadia telah menjelaskan bahwa
pandemi COVID-19 ini belum ada obatnya. Nah, lalu apa tujuan masyarakat diberi vaksin ini, Bu? Ya, jadi tadi kita sudah lihat ya dampaknya COVID-19. Nah, tentunya kita ingin keluar ya, Mas Hayat dan para pendengar sekalian, bahwa kita ingin segera keluar dari situasi COVID-19 ini. Nah, vaksin ini setidaknya ada 3 manfaat yang kita bisa dapatkan pada saat kita mendapatkan vaksin. Satu, kita kalau mendapatkan suntikan vaksin itu langsung mendapatkan kekebalan untuk tubuh kita ya, karena kita disuntik sebuah virus yang sudah dimatikan. Nanti kita tahu dari hasil uji klinis ataupun penelitian tentang vaksin akan muncul antibodi atau kekebalan dalam jumlah tertentu. Nah, tentunya jumlah tertentu inilah yang kita sebut menimbulkan kekebalan. Yang kedua adalah kita melihat bahwa kita nggak perlu menjadi sakit dulu untuk dapat kekebalan tadi. Karena kita tahu seseorang itu juga bisa dapat kekebalan setelah dia melewati fase sakit. Nah, ngapain kita sakit dulu baru kemudian kita dapat antibodi. Jadi dengan adanya kekebalan seperti ini, dengan vaksin, maka kekebalan akan muncul tanpa kita harus melewati fase sakit. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dengan tadi kita mendapatkan dosis virus yang dimatikan sama, kemudian kita juga mendapatkan kekebalan yang sama, akhirnya kalau banyak orang, 70% dari penduduk kita, kurang lebih 181,5 juta orang mendapatkan vaksin yang sama, maka dia akan yang kita sebut membentuk kekebalan kelompok, benteng pertahanan, ya kan? Karena apa? Karena semua orang ini dapat vaksin, sehingga si virus tadi yang banyak di sekitar kita, begitu mau menginfeksi kita atau mau menularkan masuk ke dalam tubuh kita, wah ini sudah ada benteng pertahanan. Mau pindah ke sebelah, tetangga sebelah juga sudah ada benteng pertahanan. Otomatis akhirnya kita tahu bahwa virus tidak akan bisa menembus benteng tadi karena nggak ada celah-celahnya lagi, karena semua orang sudah memiliki kekebalan dengan tingkat jumlah ataupun antibodi yang sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok. Pertanyaan publik adalah mengapa harus disuntik vaksin itu sampai 2 kali? Apa tidak cukup hanya sekali aja? Ya, karena tadi vaksin ini bisa mendapatkan tingkat kekebalan kelompok yang tinggi itu setelah dia 2 kali disuntik dengan rentang waktu tertentu. Ya, jadi kita tahu bahwa vaksin COVID-19 itu efektif membentuk kekebalan tubuh dalam 2 kali penyuntikan, dan rentang waktu antara dosis pertama dan dosis kedua tadi berbeda ya untuk tiap-tiap vaksin. Nah, Bu, apa dampaknya kalau misalnya masyarakat atau saya gitu cuma melakukan vaksin sekali karena lupa, jadi tidak melakukan vaksin yang kedua kalinya? Apakah dampak yang akan terjadi, Bu? Nah, tentu kalau kita tidak lengkap dosis vaksinnya, pasti kemudian tidak terbentuk antibodi atau kekebalan yang optimal tadi. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya, kita harus membentuk kekebalan yang sama untuk semua orang dan juga untuk diri kita, supaya tadi kita betul-betul terlindungi terhadap menjadi sakit COVID-19. Nah, kalau kita tidak sampai dengan 2 kali, berarti kita kekebalannya tidak akan pada angka yang diharapkan untuk bisa mampu melawan virus tadi. Bu Dr. Siti Nadia, di media sosial saya baca sekali ada isu atau informasi mengenai dampak negatif dari vaksinasi COVID-19 ini. Apakah benar, Bu? Sampai saat ini vaksin COVID-19 ini sangat aman ya. Efek samping yang muncul itu sebagai reaksi setelah penyuntikan memang sudah diketahui sejak awal vaksin tersebut ditemukan. Dan itu efek sampingnya sangat-sangat ringan, mulai dari mual, muntah, demam, dan semua itu akan hilang sendirinya dalam 1-3 hari. Paling lama 3 hari. Dan biasanya 1 hari sudah rasanya enak. Misalnya mual, muntah, kemudian demam, ya, kemudian pusing, atau juga yang selalu ngantuk ya. Saya nggak tahu Mas Hayat ya, apakah ngantuk itu betul-betul reaksi vaksin. Tapi banyak yang mengatakan 2 hari nggak hilang-hilang ngantuknya gitu ya. Tahu. Saya mungkin mungkin bawaan ya. Jadi sangat-sangat efek sampingnya sangat ringan. Kita sampai saat ini tidak menemukan efek samping yang berat ya. Kalaupun seseorang dirawat itu misalnya karena pusingnya sangat pusing ya, tapi dirawat karena supaya dia lebih nyaman saja, karena lebih enak. Tapi rata-rata 1-3 hari itu
kembali normal seperti biasanya. Nah, Bu, pertanyaan publik juga, Bu. Apakah vaksin COVID-19 yang dibeli pemerintah dari luar negeri itu terjaga kualitasnya, Bu? Iya, karena tadi setiap vaksin yang kita terima pertama harus mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM. Yang kedua adalah terkait fatwa kehalalannya. Kita tahu baik vaksin AstraZeneca, fatwa dari MUI adalah mubah, artinya bisa digunakan dalam kondisi kita darurat. Sementara Sinovac kan kita sudah tahu bahwa suci dan halal, ya. Nah, bagaimana kemudian kita menjamin dan butuhnya? Ini tentunya kita ini kan sudah biasa tadi saya sampaikan melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak, ya, Mas Hayat, ya. Dan itu kita menggunakan yang kita sebut sebagai rantai dingin pengelolaan vaksin yang sama dengan vaksin yang biasa kita berikan pada anak-anak. Jadi kita sudah memiliki sarana dan prasarana. Vaksin itu dipantau terus, suhunya tidak boleh lebih rendah dari 2 derajat Celcius atau lebih tinggi dari 8 derajat Celcius. Jadi betul-betul ada pengukur suhu sesuai standar, ada tempat penyimpanan, kulkasnya ada untuk membawa vaksin tersebut, ya. Jadi betul-betul dijaga untuk pastikan saat disuntikan ke kita ini mutu vaksin itu tetap sama. Nah, pendengar dan pemirsa, ingat, vaksin yang dibeli atau disediakan pemerintah itu terjaga kualitasnya. Jadi jangan takut untuk vaksinasi COVID-19. Tadi dikatakan bahwa pemerintah menjamin kualitas dari vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Nah, apakah masyarakat bisa memilih jenis vaksin, Bu, yang ingin dipakai? Misalnya saya pengennya Sinovac aja atau vaksin merah putih gitu ya. Kalau misalnya nanti udah ada, saya nggak mau vaksin yang ini. Nah, apakah bisa, Bu, dalam melakukan program vaksin itu saya memilih jenis vaksin yang mau dipakai oleh saya? Ya, jadi kita tahu bahwa pertama semua vaksin itu sudah melewati rekomendasi WHO. Yang kedua, semua vaksin itu sudah mendapatkan izin dari Badan POM dan juga fatwa kehalalannya. Nah, kita jangan memilih atau menunda vaksin. Karena kita tahu tadi, resiko bahwa orang yang masih sakit COVID-19 itu sekitar 5.000 per hari. Dan orang yang meninggal antara 50 sampai 100. Dan kita tahu bahwa kita menunda vaksin artinya kita menjadi tetap sumber penularan, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk keluarga kita. Nah, tentunya kan kita tidak ingin ya keluarga kita tertular dari kita karena kita menunda vaksin. Jadi kita tahu ini masa pandemi. Pandemi ini, Mas Hayat dan para pendengar perspektif, ini adanya kondisi perang. Tapi perangnya lawan virus, ya, yang kita nggak kelihatan. Kalau perang beneran lawan tank beneran, ya, lawan tentara di depan kita. Kalau ini perangnya melawan virus, kita nggak kelihatan. Dan kita tahu kalau dalam kondisi perang, apapun yang bisa kita gunakan untuk melindungi kita, itu diambil untuk kesempatan pertama. Jadi jangan menunda-nunda untuk vaksin, jangan memilih-milih vaksin, karena vaksin yang ada saat ini adalah vaksin yang terbaik untuk kita. Kalau sudah jadwalnya kita untuk mendapatkan vaksin, segera lakukan vaksinasi, karena semua vaksin itu manfaatnya sama. Bu Dokter, tadi dikatakan jangan menunda-nunda vaksin. Nah, seandainya misalnya ada masyarakat, atau katakanlah saya, misalnya nanti pada bulan Mei kan atau bulan Juni mulai digelar vaksinasi untuk masyarakat umum, ya. Terus saya belum dapat panggilan, tapi saya karena menyadari saya mengajukan diri gitu untuk divaksin terlebih dahulu. Apakah bisa, Bu? Sistem karena tadi katakan jangan ditunda-tunda. Saya nggak mau menunda misalnya giliran saya nanti bulan Juli atau bulan Agustus, tapi karena saya sadar ada orang yang masih belum mau, ya udah saya aja gitu. Saya mengajukan diri. Apakah bisa dengan sistem tersebut, Bu? Ya, jadi untuk proses vaksinasi ada tahapannya. Kenapa ada tahapannya? Karena ini kita menyesuaikan pertama kelompok mana saja yang harus diberikan prioritas vaksin kalau vaksin ini tidak bisa kita datangkan dalam jumlah yang bersamaan. Kita tahu ya dengan 181,5 juta sasaran itu kita butuh 426 juta dosis vaksin, dan 426 juta dosis vaksin itu tidak akan datang bersamaan. Sehingga tentunya kita harus fokus dulu pada prioritas-prioritas. Nah, tahap ini adalah di awal kita harus memprioritaskan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, pemberi pelayanan publik karena dia memberikan pelayanan, dan yang ketiga adalah lansia. Nah, ini yang kami harapkan nih Mas Hayat, bahwa
saat ini jumlah lansia yang divaksin itu masih sangat kecil angkanya. Kurang lebih baru 1,5 juta dari 21,5 juta orang yang menjadi sasaran vaksinasi kita. Proses untuk pelaksanaan vaksinasi kepada lansia ini akan sampai terus kita lakukan sampai dengan bulan Juni. Nah, kita mengharapkan ini karena kita tahu bahwa setiap proses vaksinasi kan harus mendaftar ya, Mas Hayat ya. Nah, mendaftar itu kan ada gunanya. Pertama supaya tidak antri, tadi memastikan dapat ketersediaan vaksin, dan yang ketiga ada pre-screening terkait kesehatannya. Jadi kita sudah melakukan screening di awal. Nah, kalau lansia ini kan mereka memiliki beberapa kendala ya, Mas Hayat ya. Satu, mereka mungkin gaptek juga nih karena semua proses pendaftaran kan menggunakan platform-platform digital. Nah, itulah makanya kami mengharapkan anak-anak muda, kader-kader yang tentunya lebih akses pada digitalisasi untuk membantu para orang tua ini. Kedua adalah orang tua ini masih takut keluar rumah karena takut terinfeksi dan sebagainya ya. Nah, ini yang harus kita bantu untuk kemudian mereka mendatangi fasilitas pelayanan untuk vaksinasi. Supaya tadi, karena kita tahu orang di atas usia 60 tahun, kematian dan kesakitannya itu 3 kali lipat lebih tinggi. Jadi, kalau kita mau divaksin sekarang, harap menunggu dulu kapan gilirannya. Karena kita sudah mengatur siapa yang harus kita berikan vaksin, karena jumlah vaksin itu tidak bisa kita datangkan atau kita terima dalam jumlah sekaligus. Jadi bersabar. Begitu waktunya, segera vaksin. Nah, Bu Dokter, tadi dikatakan harus segera datang ke fasilitas kesehatan, juga harus segera vaksin. Kalau ini, nah ya pertanyaannya tadi kan lansia juga masih sedikit yang divaksin. Bagaimana sumber daya manusia kita nih untuk melakukan vaksinasi ini, seperti vaksinatornya dan sarana fasilitasnya, apakah memang mencukupi untuk kita melakukan vaksinasi COVID-19 ini secara massal sampai ke seluruh masyarakat Indonesia? Ya, jadi kita sudah punya peta jalan ya bahwa proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini akan kita lakukan sampai dengan akhir tahun 2021. Itu untuk mencakup 181,5 juta sasaran vaksinasi. Dan masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah panik, tidak usah berebutan karena vaksin tadi sudah dijamin dan dipastikan ketersediaannya oleh pemerintah. Hanya memang kami meminta masyarakat untuk sabar karena penerimaan vaksin itu sangat tergantung dengan pengiriman vaksin dari produsen vaksinnya. Nah, produsen vaksin ini membutuhkan waktu untuk memproduksi vaksin sesuai dengan pesanan kita yang dalam jumlah besar ini. Jadi kami pastikan bahwa semua sasaran vaksin 181,5 juta itu akan mendapatkan vaksin sesuai tentunya prioritasnya. Jadi nggak perlu sekarang berebutan, tetap laksanakan protokol kesehatan ya sesuai dengan gilirannya segera untuk melakukan vaksinasi. Sekarang kita bantu dulu orang di atas usia 60 tahun untuk segera mendapatkan vaksin. Karena mungkin mereka tadi saya sampaikan tidak tahu bagaimana mendaftar, masih ada takut untuk keluar rumah, kemudian masih merasa kan kalau orang tua harus diantar ya oleh anaknya, padahal anaknya mungkin masih punya kesibukan lain. Nah, ini kita saling tolong-menolong untuk membantu orang tua. Bu Dr. Siti Nadia, tadi dikatakan target vaksinasi kita 145 juta ya? 181,5 juta. 181 juta sekian ya, dari 350 juta penduduk. Berarti ada yang tidak divaksin ya, Bu? Dan siapa saja yang tidak boleh divaksin, Bu, dalam hal ini? Ya, sampai saat ini kita tahu bahwa angka 181 itu adalah hitungan untuk kita bisa menimbulkan kekebalan kelompok. Ya. Jadi 181 itu adalah angka kita untuk bisa mendapatkan kekebalan kelompok yang nanti akan bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian yang akhirnya pandemi ini bisa teratasi. Nah, kalau kita bicara 181 itu siapa saja, tentunya adalah yang usianya saat ini di atas 18 tahun. Karena kita tahu bahwa vaksin ini baru bisa diberikan pada usia di atas 18 tahun. Nah, itu tadi manfaat vaksin satu lagi ya, selain 2 yang tadi saya sebutkan, kekebalan kelompok dan proteksi diri kita bisa melindungi orang-orang yang belum bisa mendapatkan vaksin ini dengan kita divaksin, dengan adanya kekebalan kelompok tadi. Jadi anak usia di bawah 18 tahun, ibu
yang sedang hamil ataupun orang-orang dengan status kesehatan tertentu ya yang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan vaksin ya, yang tentunya kalau diberikan vaksin malah bukan menjadi manfaat, malah kemudian akan menimbulkan resiko yang lebih fatal ya kalau kita berikan vaksin, sehingga tentunya kelompok-kelompok ini yang tidak bisa kita berikan vaksin. Jadi ada 3, usia di bawah 18 tahun, ibu hamil, ataupun orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Terima kasih Ibu Dr. Siti Nadia, sangat jelas, dan sebagai penutup saya hanya mengingatkan kembali kepada pendengar dan pemirsa bahwa pemerintah menjamin menyediakan vaksin yang aman dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mari kita sukseskan program vaksinasi agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus Perspektif Baru.